Jadi menurut pengamatan saya sendiri dan juga terkonfirmasi oleh para ahli, mengatakan bahwa saat ini, mulai di tahun utamanya ya, tahun 2023 dan seterusnya itu, dunia itu terdiri atas 3 abad. 3 abad. 3 abad itu bukan abad 19, 20, 21, enggak gitu. Atau abad 20, 21, 22, enggak. Tapi benar-benar satu kehidupan yang masyarakat itu akan terbagi menjadi masyarakat 3 abad. Abad ini kita sudah ada di beberapa hari di dalam tahun 2023. Tentu saja pasti pertanyaan yang berkecamuk di dalam benak kita itu kan, apakah tahun 2023 itu kita jalani tanpa pandemi atau tidak? Apakah pandemi sudah berakhir atau belum? Lalu apa saja yang harus kita lakukan pada tahun 2023 ini? Itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya yang mengemuka di batin dan di benak semua orang. Terlepas dari apakah tahun 2023 ini kita sudah lepas ya, sudah lewat dari masa pandemi atau tidak, tapi saya ingin memberikan kepada Anda semacam katakanlah peringatan lah ya, warning lah, bahwa tahun 2023 ini akan kita hadapi dan di tahun-tahun berikutnya juga itu adalah suatu masa yang akan sangat berbeda dengan masa-masa atau tahun-tahun yang sudah kita lalui di masa lalu. Tahun 2023 itu seakan-akan kita masuk dalam suatu gerbang kehidupan, menemui peradaban baru yang sama sekali tidak pernah kita temui pada tahun-tahun yang lalu di masa hidup kita. Jadi saya sekali lagi ingin sekali memberikan kepada Anda katakanlah informasi, penjelasan sehingga Anda tidak tersesat, sehingga Anda tidak jatuh di dalam suatu kehidupan yang tidak realistis karena Anda masih memimpikan, Anda masih mengharapkan kehidupan itu akan berjalan kembali seperti tahun-tahun sebelum masa pandemi. Saya mesti katakan bahwa kehidupan itu mengalirnya ke depan, di mana alirannya itu akan mengikuti aliran yang berbeda. Kehidupan itu seperti aliran sungai yang mengalir turun. Kita tidak bisa berbalik menuju ke aliran yang sudah kita tinggalkan, tetapi kita harus bersiap-siap untuk mengalir mengikuti aliran sungai ke depan, di mana kita tidak tahu apa yang di masa depan itu kita akan hadapi. Karena itu maka prediksi-prediksi dari orang-orang yang memang menekuni bidang prediksi itu seperti saya misalnya sangat layak untuk Anda dengarkan. Pertama, saya ingin yakinkan sekali lagi kepada Anda bahwa kita tidak akan menemui suasana kehidupan yang sama seperti masa sebelum masa pandemi. Pandemi itu seakan-akan seperti jembatan yang memisahkan kita antara kehidupan masa lalu dengan kehidupan masa depan. Dan kehidupan masa depan itu sudah kita jalani mulai tahun 2023 ini. Kehidupan seperti apa yang akan kita jalani mulai dari tahun 2023 ini dan seterusnya, kurang lebih prototipe kehidupannya tanpa Anda sadari itu sudah Anda ikuti sejak 3 tahun terakhir kemarin. Tanpa Anda sadari sebetulnya situasi masa pandemi itu sudah mengajarkan kepada Anda untuk beradaptasi. Siapa yang mampu beradaptasi, dialah yang nanti akan survive untuk menempuh kehidupan di masa pasca tahun 2023 ini ke depan. Ada suatu peradaban baru yang muncul menjadi suatu peradaban baru manusia yang akan menjadi dunia kita yang berbeda dengan dunia yang sudah harus kita tinggalkan. Di mana dunia yang kita tinggalkan itu adalah dunia sebelum masa pandemi. Nah, selama 3 tahun kita sebetulnya sudah diajarkan untuk melakukan banyak sekali perubahan-perubahan kehidupan. Saya pastikan bahwa Anda bersama dengan saya dan seluruh penduduk dunia yang masih hidup pada saat ini akan menjumpai bahwa kehidupan kita di masa mendatang ini, mulai tahun ini,
adalah kehidupan yang lebih virtual daripada kehidupan real yang selama ini kita pahami dan kita jalani. Dunia akan semakin virtual, banyak kegiatan-kegiatan, mungkin 80% ya, kegiatan-kegiatan manusia yang selama ini dilakukan secara realita dengan menggunakan fisik ya, itu akan berganti menjadi suatu kehidupan yang virtual. Tidak sepenuhnya, karena masih ada menyisakan sekitar 20% kehidupan realita seperti yang kita saat ini dan di tahun-tahun yang lalu kita jalani. Ya, peradaban atau hidup yang berubah itu seperti gimana sih? Jadi, yang berubah tentu saja kurang lebih seperti yang sudah kita alami sekarang. Lebih banyak kita berkegiatan secara virtual dibanding kegiatan secara real. Kita banyak meeting atau banyak rapat atau banyak mengikuti pertemuan-pertemuan melalui Zoom atau apapun itulah ya, semacam itu, kelas virtual. Anak-anak dari SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah kuliah pun juga jadinya sistemnya tuh hybrid atau semi virtual, semi offline lah gitu ya, semi daring, semi luring yang namanya hybrid. Dan mungkin nanti setelah tahun 2023 akan lebih banyak virtual daripada yang offline ya, walaupun hybrid akan lebih banyak yang virtual dibandingkan dengan yang offline. Mungkin saja kegiatan-kegiatan semacam sekolah maupun di universitas yang offline itu yang memang harus bersentuhan dengan objek ya, misalnya laboratorium, percobaan. Kalau di kedokteran ya bertemu dengan pasien, ada semacam harus mengikuti bimbingan-bimbingan yang memang tidak bisa diwakili secara virtual, mentorship gitu. Kemudian juga berbagai pelajaran-pelajaran yang diterima oleh anak-anak SD, SMP, SMA juga kan ada juga yang nggak bisa dilakukan secara virtual. Itu yang masih bisa dilakukan secara luring atau secara offline. Selebihnya kehidupan, kurikulum, sistem, tata laksana itu akan semakin virtual. Bahkan hubungan atau fasilitas atau pelayanan kesehatan dari dokter kepada pasiennya pun juga kita makin lama ya, masyarakat di Indonesia makin lama makin familiar dengan layanan konsultasi kesehatan dengan dokter menggunakan aplikasi ya, menggunakan ruang virtual, dan kita melihat bahwa itu ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan kalau kita mesti datang menuju rumah sakit, menuju klinik, lalu kita ngantri, menghabiskan waktu. Kenapa nggak kita pakai chat room atau menggunakan ruang konsultasi yang sudah disediakan oleh berbagai providers gitu kan? Itu jauh lebih efektif, nggak makan biaya, nggak makan waktu, dan sebagainya. Sehingga dengan hal-hal yang seperti itu, kita akan bergerak menuju kepada peradaban baru, peradaban virtual. Bahkan Anda bisa hitung-hitung saja deh, kalau untuk katakanlah belanja, shopping, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari hal-hal yang tidak rutin sampai kepada hal-hal yang rutin. Misalnya untuk belanja sayur-sayuran, belanja sesuatu yang menjadi bahan yang buat kita untuk masak, bawang putih, bawang merah, cabai, praktis semua bisa kita lakukan secara virtual. Bahkan kita punya langganan abang-abang sayur, abang-abang tukang daging, atau ibu-ibu tukang ayam di pasar pun sudah menggunakan aplikasi berbasis online kan. Kita belanja pakai GrabFood atau GoFood, atau kita bahkan sudah punya nomor langganan sendiri dari para pedagang di pasar, sehingga kita bisa pesan segala macam itu dengan menggunakan WA saja sudah bisa. Jadi kurang lebih hal yang seperti itu yang dia tinggal ngantar pakai Gojek begitu kan. Jadi yang seperti itulah, peradaban-peradaban seperti itulah yang sesungguhnya sudah diajarkan kepada kita selama 3 tahun masa pandemi ini. Tata laksana kehidupan menjadi makin digital. Kita sudah sering ketemu dengan KTP, sertifikat, ini, itu, elektronik ini, elektronik itu ya. Bahkan boleh dibilang kalau kaitannya dengan uang ya, kaitannya dengan uang, money,
Kita udah jarang sekali mengeluarkan cash kan, uang secara cash ya. Kita udah jarang, bahkan dompet saya pun udah jarang isinya ada uang ya, karena kebanyakan pakai pakai e-money ya untuk bayar segala macam. Yang harus pakai cash cuma bayar abang parkir sama bayar U-turn itu ya, kalau ada Pak Ogah yang bantuin untuk U-turn itu kan, tinggal itu saja gitu. Kadang-kadang malah cuma kasih lambaian tangan karena gak ada uang sama sekali, uang cash sama sekali di dompet maupun di mobil, karena kita udah terbiasa dengan e-money. Membeli apapun dengan debit, membeli transaksi apapun lebih banyak dengan menggunakan e-money. Bayar tol, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, yang keluar adalah kartu. Bahkan seringkali cuma pakai aplikasi yang ada di m-banking kita gitu kan. Udah bayar segala macam, belanja segala macam udah pakai seperti itu. Bahkan di warung-warung kecil sekalipun juga udah biasa dengan pembayaran menggunakan cashless ya. Jadi udah biasa. Dan ternyata para pedagang juga mengatakan itu lebih praktis ya, lebih efektif dan menghindari kebocoran-kebocoran. Kalau pakai cash kan kadang-kadang ada saja yang orang nggak amanah gitu kan. Nah, tapi kalau pakai e-money justru orang nggak bisa melakukan ya katakanlah manipulasi atau apapun itu ya. Jadi inilah peradaban yang kita hadapi. Dan bahkan sekarang ibu-ibu yang suka arisan atau suka ketemuan atau suka gathering itu pun juga lebih banyak menggunakan jalur virtual dibandingkan dengan arisan untuk ketemuan sekedar untuk arisan misalnya begitu. Ya memang masih adalah kita butuh hubungan sosial, kita butuh silaturahmi secara sosial, dan itu yang masih artinya masih tidak bisa diwakili oleh sarana dan fasilitas berbasis virtual. Dan apalagi nih, kita di tahun 2023 menghadapi era 5G. Era 5G ya, 5 generation, di mana memang kehidupan itu dihela menuju suatu kehidupan yang sepenuhnya virtual. Apakah kita memang semua bergerak menuju ke sana? Tidak semua. Ada akomodasi-akomodasi dan ada adaptasi-adaptasi yang bisa dilakukan oleh ada orang-orang atau kelompok orang yang tidak bisa melakukan adaptasi. Dan kemudian mereka akan melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebisaan, kemampuan, dan fasilitas yang mereka miliki. Tetapi ketika era 5G, era 5 generation itu sudah terjadi, maka peradaban yang berubah, kehidupan yang berubah itu sudah tidak lagi berubah secara sosial ya, tetapi sampai perubahan itu di level individual. Itu yang harus kita udah mulai bersiap-siap diri menghadapi keadaan tersebut. Peradaban menuju kepada era digital atau era virtual itu meliputi apa saja ya? Meliputi hampir semua segi kehidupan ya. Mulai dari kehidupan individu, kehidupan keluarga. Ya, banyak ya di keluarga itu yang komunikasi dengan anggota keluarganya aja padahal udah ada di dalam satu rumah, itu pakai WA. Manggil makan, Mas, Adek, Kakak, Abang, ayo makan, pakai WA. Karena apa? Si abang, si adek, si kakak ada di kamarnya masing-masing, ada di lantai 2. Jadi mamanya kalau manggil pakai WA lebih efektif dibanding teriak-teriak. Kalau zaman dulu kan kita masih teriak-teriak ya, abang, kakak, makan, ayo gitu kan. Seperti itu. Kalau mengingatkan sholat pun juga pakai WA aja. Sholat dek, adek, udah azan, sholat, pakai WA. Itu kan kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang kita komunikasi dengan pasangan, dengan suami, dengan istri pun juga pakai WA ya. Padahal mungkin cuma beda ruangan. Papa udah makan belum? Papa udah minum vitaminnya belum? Gitu kan, seperti itu ya. Itu yang apalagi yang berubah. Ya itu ya, kehidupan sehari-hari udah berubah. Lalu kehidupan pendidikan, jelas ya, pendidikan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada pendidikan berbasis virtual sepenuhnya, ada yang kombinasi yang namanya hybrid ya. Tapi ada juga pendidikan yang masih menggunakan sistem offline sepenuhnya juga masih ada. Tergantung sama fasilitas, tergantung pada ketersediaan wifi, tergantung kepada kesediaan masyarakat itu untuk menggunakan sistem pendidikannya seperti apa. Masih tetap akomodasinya ada untuk kegiatan-kegiatan pendidikan berbasis offline. Demikian juga dengan pekerjaan. Banyak sekali kantor-kantor ya, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang menerapkan
pekerjaan berbasis virtual, sehingga tidak semua karyawan harus datang ke kantor setiap hari. Kalau ada pekerjaan yang masih bisa remote, remote. Ada pekerjaan yang masih bisa dikerjakan secara virtual, virtual. Ada banyak meeting yang selama ini dilakukan harus secara fisik ya, secara offline, sudah banyak dirubah menjadi meeting berbasis online ya, virtual meeting, dan bahkan dalam satu kali waktu bisa melakukan meeting beberapa tempat sekaligus yang mana dulu mustahil dilakukan, dan ternyata itu dinilai efektif ya, dan orang sudah mulai beradaptasi ke arah itu. Kehidupan sosial bagaimana ya? Seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan, kehidupan sosial kita juga ternyata beradaptasi ya. Tidak semua kegiatan-kegiatan sosial itu harus dikerjakan dengan offline ya, karena waktu, karena tenaga, karena biaya. Kalau kita ketemuan sosial itu selalu pakai tempat-tempat umum kan kita mesti bayar, mungkin sewa tempatnya, mungkin makannya. Tetapi kalau kita pertemuannya berbasis virtual kan kita nggak usah harus memikirkan yang seperti itu ya. Karena apa? Kalau kehidupan sosial terutama di Indonesia ini kan selalu butuh biaya. Kalau kita ngundang orang, kita undang untuk rapat, kita undang untuk, otomatis kan kita mesti nyiapin makan, menyediakan minuman. Ya, nggak mungkin kan kita nggak nyuguhin orang, nggak mungkin kan. Atau kita minta untuk bayar sendiri juga nggak mungkin. Jadi itu pun juga dinilai kemudian menjadi tidak efektif ketika pertemuan itu bisa diselenggarakan secara virtual ya. Terus tata pemerintahan juga sudah banyak sekali kita juga alami ya, baik kalau kita bersinggungan atau kita berinteraksi atau berkebutuhan dengan tata laksana pemerintahan pusat maupun tata laksana pemerintahan daerah, sampai ngurus KTP sekalipun, sampai ngurus surat pindah dan segala macam itu sudah bisa dilakukan secara virtual. Tata pemerintahan jauh lebih siap ya dibandingkan dengan kita sendiri, karena semua sekarang praktis sudah bisa dikerjakan by online gitu. Lalu bagaimana dengan perilaku individu ya? Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi perilaku individu pun juga sudah berubah banyak. Kita jauh lebih banyak berinteraksi dengan gadget kita, dengan HP kita, jauh lebih banyak berinteraksi dengan laptop kita dibandingkan dengan interaksi kita dengan non gadget ya. Kalau dulu banyak kegiatan secara individu yang kita lakukan dengan tangan, dengan kaki kita pergi ke suatu tempat dan sebagainya, semua bisa diwakili. Dulu kita kalau misalnya ibu-ibu ya mau masak gitu, kita beli atau buka buku resep gitu kan, pergi ke toko buku beli buku resep gitu, kita lalu buka buku resep lalu baru kita masak. Sekarang kan enggak, tutorial resep-resep yang paling aneh-aneh sekalipun semua ada di YouTube, ada di Instagram, ada di berbagai macam platform. Jadi nggak perlu kita susah-susah untuk beli buku resep lagi. Saya kan senang masak dan saya hobi mengkoleksi buku-buku resep masakan ya. Tetapi sekarang ya hampir praktis tidak saya buka lagi. Kenapa? Karena kalau saya mau inget-inget resep apa, misalnya saya mau bikin masakan yang nggak hari-hari gitu ya, saya inget-inget gitu, lebih baik saya buka aja di Google, di YouTube udah ada tutorialnya lengkap ya. Jadi itulah perilaku individu yang berubah juga ya. Nah, lalu sekarang dari aspek masyarakat sendiri, dari aspek kehidupan sedunia ini, termasuk di Indonesia ya, negara kita negara yang sangat luas dan strata sosialnya itu sangat heterogen. Apakah masyarakat Indonesia itu mampu untuk beradaptasi sepenuhnya kepada kehidupan virtual? Apakah masyarakat dunia itu juga semua siap untuk menuju kepada dan menjadi masyarakat virtual? Ternyata tidak ya. Jadi menurut pengamatan saya sendiri dan juga terkonfirmasi oleh para ahli, mengatakan bahwa saat ini mulai di tahun utamanya ya, tahun 2023 dan seterusnya itu, dunia itu terdiri atas 3 abad. 3 abad. 3 abad itu bukan abad 19, 20, 21 enggak gitu, atau abad 20, 21, 22 enggak. Tapi benar-benar satu kehidupan yang masyarakat itu akan terbagi menjadi masyarakat 3 abad. Abad pertama adalah abad yang masih masyarakat analog ya, jadi abad analog. Jadi masyarakat yang belum bisa, sama sekali belum bisa berpindah ke digital. Semua kegiatan itu masih analog ya, masih tidak berbasis teknologi, dan itu masih bisa terjadi ya, artinya masih bisa terjadi. Jadi masyarakat akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masyarakat analog. Masyarakat analog itu adalah masyarakat yang tidak bisa
berubah, yang karena resources dia terbatas, karena kebisaan dia terbatas, kapasitas dia terbatas, sehingga dia tidak mampu untuk berpindah kuadran atau berpindah abad menjadi masyarakat digital. Jadi itu masyarakat analog. Apakah itu masih mungkin hidup atau tinggal di dunia? Ya, sejarah membuktikan kan masih bisa. Contoh yang paling ekstrim, di Indonesia masih ada kok masyarakat Baduy yang benar-benar sepenuhnya analog gitu kan, bisa. Dan itu memang bisa, dan itu memang suatu niscaya gitu ya. Masih tetap ada sebagian masyarakat, walaupun itu jumlahnya tidak banyak, itu masih masyarakat yang analog. Jadi abad pertamanya itu, abad yang pertama, abad ke-1 adalah analog. Kemudian abad yang kedua itu adalah masyarakat semi-digital. Masyarakat semi-digital artinya sebagian dari kehidupannya itu masih dilakukan secara analog, tapi sebagiannya, mungkin sebagian kecil, mungkin sebagian besar, tergantung dari kapasitas adaptasinya dan fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki, maka dia sudah mulai bisa melakukan segala sesuatu atau beradaptasi dengan menggunakan sistem digital. Jadi masyarakat semi-digital. Barangkali masyarakat semi-digital itu proporsinya itu yang paling besar dari masyarakat dunia, juga masyarakat Indonesia. Masih paruh-paruh. 50-50 gitu, walaupun 50-50-nya nggak 50-50 ya. Ada yang 25-75 analog, 75 digital, ada yang terbalik 25-nya digital, 75-nya analog, ada yang 50 analog, 50 digital gitu kan. Nah, kalau yang lebih dari 80% itu sudah bisa, kehidupan dia itu udah bisa dilakukan secara digital. Nah, ini masuk masyarakat abad yang ketiga, yaitu benar-benar masyarakat digital. Tidak sepenuhnya, sekali lagi tidak sepenuhnya, tetapi masyarakat digital ini adalah masyarakat yang kehidupannya itu 80% sudah dilakukan secara digital. Dan keadaan atau kondisi dan situasi yang ada sejak tahun 2023, baik di Indonesia maupun di dunia, itu akan mendriving force gitu ya, semacam memaksa sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan untuk masuk kepada masyarakat abad ketiga ini, masyarakat digital. Akan di-force, akan di-urge gitu ya, akan dipaksa dalam tanda kutip untuk berubah menjadi masyarakat digital. Kenapa? Karena segala konektivitas kehidupan dia, mungkin pendidikan, mungkin pekerjaan, mungkin kehidupan sosial dan sebagainya, itu memang sudah berbasis kepada digital. Sehingga mau tidak mau, masyarakat komunitas yang masuk di dalam area tersebut, dia akan berubah dengan cepat untuk menjadi masyarakat digital. Lalu apa sih yang dimaksud sebagai masyarakat analog itu yang seperti apa? Masyarakat analog itu adalah menggunakan kehidupan dia sepenuhnya dengan panca inderanya dia. Ya, panca inderanya dia. Jadi benar-benar tergunakan tangan, kaki, ya mulut, ya panca indera ya, itu tergunakan dengan maksimal ya, seperti masyarakat kuno yang belum mengenal teknologi, seperti masyarakat yang masih sangat tergantung konektivitasnya, interaksinya dengan alam ya. Mereka masih mau bercocok tanam, mereka masih mau bertani, beternak, kemudian juga menggunakan banyak alat-alat analog ya, dengan tangan, dengan kakinya kan, banyak alat-alat analog. Dan masyarakat ini adalah masyarakat agraris, masyarakat produsen. Jadi kalau mau baju ya bikin baju, nggak sampai menenun kain sih ya. Tapi kalau mau baju beli baju, kalau mau makan masak, nggak cuma telepon atau pesan aplikasi. Kalau mau masak perlu bahan, dia ke kebun untuk mengambil bahan-bahan masakan seperti itu. Itu adalah masyarakat analog ya. Masyarakat semi digital itu menggunakan sebagian panca inderanya, udah nggak terlalu banyak pakai tangan sama kaki, nggak terlalu banyak bepergian, nggak terlalu banyak yang bepergian pakai kaki, pakai itu ya. Jadi, dan ini ya, masyarakat semi digital ini yang menduduki populasi terbesar yang tinggal di kota ya. Jadi hidup sebagian dengan teknologi atau sebagian besarnya. Dan masyarakat semi digital ini adalah masyarakat konsumen, masyarakat kapitalis, masyarakat yang benar-benar sepenuhnya tergantung kepada teknologi, tetapi dia masih menggunakan sebagian panca inderanya, tangan dan kakinya untuk melakukan aktivitas. Tapi masyarakat semi digital ini adalah masyarakat konsumen, bukan lagi masyarakat produsen. Abad yang ketiga diduduki atau didiami oleh masyarakat digital. Panca indera sepenuhnya udah tergantikan dengan teknologi. Apapun itu, misalnya nyetir pun harus pakai GPS, ya kan?
udah nggak bisa lagi. Jadi alat navigasi yang ada di otak itu udah mati karena sudah digantikan dengan GPS. Kalau saya tuh agak menolak ya. Jadi saya termasuk orang yang masih ingin memelihara alat navigasi yang ada di otak saya ini. Walaupun kesasar-sasar begitu ya, tapi saya lebih senang tidak menggunakan GPS yang terpasang di dekat setir mobil saya dibandingkan dengan saya menggunakan GPS, alat navigasi GPS asli bikinan Allah Subhanahu wa taala di otak saya ya. Ya kadang-kadang aja kalau saya menuju kepada suatu tempat yang memang saya asing banget, nah baru tuh pakai GPS. Tapi seringkali malah saya ngerasa kayak disesatin. Mendingan saya menggunakan navigasi saya untuk mencapai tempat tertentu dengan menggunakan mobil ya. Kalau masyarakat digital udah nggak mampu, alat navigasi yang ada di otaknya udah mati karena dia sepenuhnya tergantung kepada GPS. Dia sudah dari sejak kecil, sejak remaja udah menggunakan GPS, sehingga alat navigasi yang ada di otaknya udah berubah menjadi GPS, dan dia mengatakan ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu ya. Lalu masyarakat digital ini sudah hidup di alam virtual, jadi dia lebih 80% lah kehidupan dia itu sudah virtual, dan dia oke gitu, nggak ada masalah dengan itu. Dia bahkan malah canggung atau dia bahkan malah kagok ya kalau dia masih menggunakan alat-alat atau infrastruktur berbasis analog, itu dia malah nggak ngerti gitu kan. Itu komparasinya, analoginya tuh kayak anak-anak yang nggak pernah lihat kompor yang untuk masak itu dengan arang misalnya. Karena dia dari sejak lahir dia udah biasa dengan kompor gas atau kompor listrik misalnya. Maka dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang aneh gitu kan. Bagaimana bisa masak dengan arang? Bagaimana bisa menyalakan arang untuk bisa menjadi api sampai kemudian untuk bisa masak? Di dalam alam pikirannya itu nggak ada sama sekali. Memori, pengalaman dan sebagainya itu nggak ada. Nah, ini juga yang terjadi ketika seseorang itu sudah dilahirkan dan dia dilahirkan dan kemudian dia dibesarkan dengan sepenuhnya teknologi. Jadi bahkan hal-hal yang bersifat analog itu nggak ada dalam memori dia sama sekali. Dia nggak ada experience-nya sama sekali dan dia sama sekali nggak punya skill di situ. Dan itulah masyarakat masa depan ya, masyarakat yang benar-benar hidup dalam teknologi. Apakah masyarakat ini masih masuk dalam masyarakat kapitalis atau konsumen? Depend on ya. Tapi dia adalah masyarakat post kapitalis. Ya, dia masyarakat post kapitalis, artinya dia nanti dalam suatu ruangan di mana sudah nggak ada lagi ownership gitu ya. Termasuk kepada uang misalnya. Itu nanti akan berangsur-angsur seperti itu. Dan kenapa kok uang itu sudah tidak lagi menjadi satu komoditas ownership atau kepemilikan? Karena mata uang baru di abad ketiga ini, abad masyarakat digital itu, currency atau mata uangnya itu adalah informasi, bukan lagi uang yang kita kenal, uang kartal yang kita kenal. Jadi mata uang yang baru di abad digital itu adalah informasi. Jadi Anda bisa berikan informasi, maka Anda akan dapat pertukaran informasi. Itulah mata uang yang baru yang nanti akan dijadikan sebagai mata uang baru, mata uang informasi ya. Kemudian dengan itu maka kapitalisme post kapitalisme yang akan dianut oleh masyarakat berbasis digital ini adalah kognitif kapitalisme. Siapa yang cerdas, siapa yang punya informasi lebih banyak, siapa yang punya knowledge lebih banyak, dialah orang kaya di abad masyarakat digital, di abad ketiga. Orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak informasi, orang yang memiliki banyak knowledge, orang yang memiliki banyak resources berbasis informasi, dan itulah orang yang disebut kaya. Kenapa? Karena barang currency yang kita kenal itu sudah tidak ada lagi ownership-nya. Ya, tapi ini masih sesuatu yang katakanlah mungkin tahun 2023 kita akan mulai mempelajari tentang kondisi tersebut, 2024, dan nanti pada masa sekitar tahun 2025 sampai 2027 itu akan kenal betul bagaimana informasi itu menjadi mata uang yang baru. Jadi itulah yang saya sebut sebagai dunia 3 abad, dan kita akan menjalaninya mulai di tahun 2023 dan seterusnya.